Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Lovely Bake. Di video kali ini aku mau bikin roti kukus pandan Srikaya. Rotinya super lembut, kayak jamnya itu gurih banget. Dan nanti aku bakalan jelasin tips dan triksnya biar rotinya nggak mengkerut atau keriput ketika diangkat dari kukusan. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke cara bikinnya. Langkah pertama, kita bakalan bikin roti pandannya dulu. Ke dalam mangkuk masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah, tambahkan 40 gram gula dan 4 gram ragi instan. Ini kita aduk sebentar sampai tercampur rata. Kalau udah, kita masukkan minyak goreng sebanyak 50 ml dan 130 ml susu cair dingin. Kemudian tambahkan juga secukupnya pasta pandan. Ini tinggal kita aduk sampai tercampur rata dan adonannya ini menyatu. Kalau udah mulai susah buat diaduk, ini kita aduk aja atau kita ulen sebentar menggunakan tangan sebelum diulen menggunakan mixer. Ya boleh banget kalau teman-teman langsung mau mixer juga boleh ya. Di sini aku ulen dulu menggunakan tangan. Setelah itu mixer sampai adonannya kalis, nggak perlu sampai kalis elastis, sampai kalis aja udah cukup. Nah, kayak gini udah cukup, kita pindahkan ke alas kerja. Kalau udah, kita pipihkan adonannya seperti ini. Kita sesuaikan dengan loyang yang kita pakai ya, kemudian digulung dan dirapikan. Dan bagian bawahnya kita seal atau kita cubit-cubit seperti ini. Setelah dirapikan, kita masukkan ke dalam loyang yang udah dilapisi baking paper biar nggak nempel. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai baking paper juga bisa dilapisi dengan sedikit margarin di loyangnya biar nggak lengket. Nah, kalau udah, aku bakalan masukkan ke dalam plastik kayak gini buat di proofing. Kalau teman-teman mau tutup aja juga boleh ya. Ini aku masukkan ke dalam plastik dan proofing selama 45-50 menit. Lanjut, kita bakalan bikin selai Srikayanya atau kayak jam. Ke dalam panci masukkan 100 gram gula dan 2 butir kuning telur, tambahkan juga maizena 15 gram dan 1/4 sendok teh garam. Ini kita aduk sampai tercampur rata, biar nggak bergerindil kita aduk dulu ya. Kemudian tambahkan air sebanyak 250 ml, kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Nah, kalau udah masuk semuanya airnya, tambahkan juga santan instan sebanyak 1 saset. Kemudian aku bakalan aduk kembali sebentar. Dan di sini aku juga tambahkan pewarna kuning sebanyak kurang lebih 3 tetes. Aduk kembali, kemudian tambahkan selembar daun pandan biar wangi. Nah, ini baru kita nyalakan apinya, kemudian masak sampai mengental. Kalau udah mendidih dan mengental seperti ini, kita matikan api, kemudian pindahkan ke dalam mangkuk dan ditutup dengan plastik wrap biar nggak berkulit.
Kalau udah, ini kita sisihkan dulu dan tunggu dingin. Kita balik lagi ke adonan pandannya. Nah, ini setelah 50 menit adonan pandannya udah mengembang 2 kali lipat. Untuk lama proofingnya ini tergantung cuaca di rumah kalian ya teman-teman. Nah, ini roti pandannya siap untuk dikukus. Kita kukus adonan roti pandannya ini selama 20 menit dengan api sedang. Kalau teman-teman pakai panci biasa, jangan lupa tutupnya dikasih serbet biar airnya tuh nggak netes ya. Setelah 20 menit kita buka tutup pancinya sedikit dan tunggu selama 3 menit. Nah, ini tujuannya itu biar roti nggak mengkerut atau keriput ketika diangkat dari kukusan. Setelah 3 menit ini udah aku ambil dari kukusan, kita keluarkan langsung dari loyang dan lepasin baking papernya. Ini aku waktu lepasinnya tuh agak barbar, makanya rotinya tuh jadinya agak sobek dan kurang bagus looknya, tapi untuk rotinya ini tetap lembut ya. Ini kita potong rotinya, yang bagian tengahnya tuh nggak perlu sampai bawah karena bakalan diisi sama selai. Nah, ini selesai dipotong semuanya, aku bakalan isi dengan selai kaya atau kaya jam yang udah kita bikin secukupnya. Nah, untuk kaya jamnya kalau teman-teman lebih suka kaya jam yang lebih kental bisa ditambahkan maizenanya. Kalau kalian lebih suka yang lumer bisa langsung pakai aja resep aku di sini ya. Kita isi aja secukupnya ya teman-teman. Kalau udah tinggal ditaruh di piring kemudian disajikan. Nah, ini dia roti kukus pandan sarikayanya udah jadi. Punten, sebenarnya aku agak bingung ini penyebutannya tuh sarikaya apa srikaya. Kalian bisa komen di bawah ya yang bener tuh penyebutannya kayak gimana. Tapi yang aku tahu pasti roti ini benar-benar lembut dan enak banget dengan isian kayak jam yang gurih dan roti yang lembut. Cocok banget buat cuci mulut setelah lebaran, apalagi kita habis kesana kemari makan kue kering ya bun ya. Makan kayak gini benar-benar enak banget. Bikinnya juga cukup mudah dan bahannya juga gampang didapat. Yuk bikin juga di rumah. Kalau kalian udah recook, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye bye.